tol yang mengalami musibah bukan jalan tol operasi, jadi jalan tol yang sedang dalam proses konstruksi. Yang pertama, yang kedua, eh, proses untuk penyempurnaan pembahasan dan rekomendasi teknis kemudian dari komite konstruksi sedang dalam proses perjalanan. Dan sementara itu untuk lokasi di Cibitung Cilincing yang terkena musibah kegagalan sistem perancah, itu kita hentikan sementara sampai menunggu rekomendasi dari Kementerian PU dan juga Komite Keselamatan Konstruksi yang sedang bekerja sekarang. Kira-kira seberapa jauh bisa diminimalisir potensi gangguan di wilayah atau area sekitar ambruknya konstruksi tadi, Pak? Apakah juga akan cukup mengganggu mobilitas atau termasuk wilayah yang steril sebenarnya di tengah pembangunan itu? Proyek konstruksi selalu merupakan wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh publik ya, dan persyaratan untuk SMK 3 keselamatan konstruksi juga menjadi bagian dari standar prosedur kami, dan oleh karena itu saya harapkan masyarakat tidak terlalu khawatir. Wilayah yang sedang diselidiki itu tidak memiliki gangguan yang cukup berarti untuk manajemen lalu lintas dan juga untuk proses perbaikan dan penyempurnaan sistemnya. Update per jam ini Pak Danang, berapa jumlah pekerja yang mengalami luka akibat kejadian ini? Kalau yang terdampak ada 8 orang ya, 8 orang, tapi 6 orang itu tidak serius dan bisa langsung pulang, dan 2 orang sedang di rumah sakit, dan harapan saya hari ini atau besok sudah kembali. Luka-luka ringan, yang luka berat, tidak ada korban jiwa. Jadi harapan kami juga akan segera mengevaluasi, tapi Pak Menteri sendiri sudah menyampaikan akan ada sanksi yang tegas kepada kontraktor dan konsultan pengawas maupun konsultan pemantau itu yang kita minta bekerja di lokasi kejadian. Sambil kita tunggu hasil evaluasinya benar-benar bisa final, ada yang bisa dibagi bersama kita Pak Danang, kira-kira temuan awal di lapangan waktu itu apa penyebab utama dari jatuh atau ambruknya konstruksi ini? Ya, tanggal 17 itu satu hari setelah kejadian yang bersangkutan itu saya ke lapangan dan kita lihat memang kondisinya terjadi kegagalan sistem perancah. Jadi kalau ada konstruksi bentuknya portal, di bawahnya ada perancahnya. Pada saat terjadi pengecoran, perancah tersebut gagal mendukung beban sendiri dari beton yang dituang di dalam cetakan betonnya. Oleh karena itu memang kita ada beberapa yang akan kita perdalam lebih jauh. Pertama, soal kekuatan struktur perancah. Dan yang kedua adalah bagaimana metode dan prosedur pelaksanaan pekerjaan. Tentu saja ini tidak mendahului rekomendasi teknis yang akan nanti dikeluarkan oleh Komite Keselamatan Konstruksi, tapi indikasi awal seperti itu. Jadi kita pastikan secara desain tidak ada persoalan karena di antara jenis-jenis portal yang dibangun, ini yang lain sudah terpasang dengan baik. Dugaan kami memang ada persoalan di dalam metode pelaksanaan di lapangan, tapi secara desain itu tidak memiliki masalah. Sehingga kalau ini jadi diperbaiki dan ditata ulang, dibangun ulang, kondisi konstruksi diharapkan tetap memenuhi standar. Dan harapan saya juga masyarakat tidak khawatir tentang kualitas pekerjaan konstruksi kita di jalan tol.